Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Anda paham bahwa kita berada dalam lingkaran tahun liturgi B. Dalam masa biasa, kita mengikuti bacaan Injil menurut tradisi Markus. Dan pada minggu-minggu ini kita sudah memasuki bagian kedua dari Injil Markus, sesudah bab 8, ketika Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, sampai nanti kisah sengsara. Dan sepanjang pada bagian kedua ini ada 3 kali Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia akan berjalan ke Yerusalem untuk menderita, sengsara, dan wafat, namun akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu 2 di antaranya kita dengar pada 2 minggu berturut-turut yang lalu. Dan setiap kali selalu ditanggapi para murid, para rasul dengan keliru. Tanggapan pertama itu karena yang menjadi hambatan kita untuk menjadi murid Kristus adalah ketakutan untuk menderita. Tidak rela untuk berkorban. Ditandakan dengan Santo Petrus yang setelah Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia akan menderita, wafat, namun akan dibangkitkan, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan mengatakan, "Tidak sekali-kali pun hal itu terjadi padamu." Karena Petrus, sebagaimana para murid yang lain, sebagaimana kita juga, takut untuk menderita, tidak rela berkorban. Yang kedua, yang menghambat kita untuk memahami jalan keselamatan dari Tuhan Yesus adalah kesombongan. Kita dengar minggu lalu, para murid setelah Tuhan Yesus mengatakan yang kedua tentang jalan sengsaranya, mereka berdebat antara mereka sendiri, siapa yang terbesar di antara mereka. Hambatan pertama, ketakutan untuk menderita. Tidak rela berkorban. Yang kedua, kesombongan. Siap menganggap diri ingin menjadi yang paling besar
di antara yang lain. Hari ini kita merenungkan hambatan yang ketiga. Yang mana? Saya akan mulai dengan kalimat pertama dari bacaan Injil hari ini. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Hambatan ketiga, mencobai Allah. Ingin menekuk, melipat, menekuk Allah agar mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Pertanyaan tentang perceraian hanyalah contoh kasus. Yang paling besar dasar dari sana adalah kecenderungan untuk hanya berpegang pada hukum dan gagal melihat yang paling dasar dari hukum-hukum itu. Maka selalu melihat celah, boleh tidak menceraikan istri. Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan apa perintah Musa kepadamu, sebenarnya ingin mengikatkan kembali akan bacaan pertama tadi, peristiwa penciptaan, ketika Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bersatu menjadi satu, tetapi para orang Farisi membelokkannya ke arah hukum. Musa boleh memberikan izin bagi kami untuk bercerai, asal memberikan surat cerai. Diberi penjelasan, karena ketegaran hatimulah Musa memberikan perintah itu. Maka inilah hambatan yang ketiga, ketegaran hati. Apa lawan dari itu semua? Cinta. Tentu saja. Dan ini saya tidak hendak memberikan uraian panjang lebar. Ini mestinya didapat oleh mereka semua yang sedang mempersiapkan perkawinan dalam kursus persiapan perkawinan, atau di Surabaya ini disebut kursus persiapan pranikah, KPPK, PKPK, apapun namanya, atau juga dalam kelompok-kelompok pendampingan, marriage encounter, couples for Christ, semua yang mau membangun, menunjukkan bahwa dalam perkawinan orang tidak dapat berhenti hanya pada hukum, harus mendasarkan diri pada yang paling dasar, cinta itu. Cinta yang memberikan kepada kita rasa kekekalan. Dan kalau cinta yang menjadi dasar hubungan suami istri itu bersifat kekal, demikianlah seharusnya bangunan yang didirikan di atasnya. Maka kalau cinta bersifat kekal, maka keluarga, hubungan suami istri yang dibangun atas dasar cinta akan tentulah bersifat kekal pula. Maka saya hendak menutup homili pagi hari ini dengan satu kisah. Terlalu kecil ya. Saya bacakan saja dalam bahasa Inggris. Terjemahannya bisa dilihat di bawah sini ya. Gambarnya opa oma, sang oma sudah menjelang hari detik-detik terakhirnya. She said, "Don't call the doctor. I want to fall asleep peacefully with your hand in mine." He told her about the past, how they met, their first kiss. They didn't cry, they smiled. They didn't regret anything, they were grateful. Then she repeated softly, "I love you forever." He returned her words,
Give her a soft kiss on the forehead. She closed her eyes and fell asleep peacefully with her hand in his. Tidakkah kita mendambakan yang seperti ini? Dua hal yang membawa kita kepada pengalaman ini. They didn't regret anything. Tidak pernah menyesal kalau kita pernah mengatakan kepada pasangan kita atau orang yang kita cintai, saya menyesal. Itu langkah pertama kepada kehancuran. Never regret. Second one, they were grateful. Bersyukur senantiasa. Sebab love is really all that matters. Karena cinta mengalahkan ketakutan kita untuk menderita. Cinta menghancurkan kesombongan kita. Cinta endures, bertahan dalam segala kondisi. Kita mohon agar setiap dari kita boleh bertumbuh dan berakar dalam cinta. Amin.